Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut. Disimak baik-baik ya nak. Sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira apa yang orang-orang gunakan pada waktu zaman dahulu untuk menerangi setiap rumahnya pada malam hari sebelum adanya listrik? Kira-kira apa ya? Ya, penerangan yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu diantaranya yaitu dengan menggunakan lilin, kemudian obor yang terbuat dari batang bambu yang bahan bakarnya adalah minyak tanah. Kemudian juga ada lampu teplok atau cempor, dan yang lebih benaran lagi adalah dengan menggunakan petromak. Coba lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah-rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia menjadi lebih terang benderang. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Anak-anak, coba bacalah teks berikut yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Pahami isinya dengan baik ya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan
aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada teks yang kalian baca, itu semuanya terdiri atas 5 paragraf. Coba jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Selamat mengerjakan ya. Nah, apabila senter dibongkar, maka akan terlihat komponen-komponen yang ada pada senter. Di antaranya yaitu yang pertama adalah baterai yang berfungsi sebagai penyuplai arus listrik. Kemudian yang kedua adalah lampu untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga adalah logam penghantar. Logam penghantar ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang terakhir adalah saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Nah, jika komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut ini. Namun, jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut ini. Berikut adalah rangkaian listrik pada senter. Dalam keadaan normal, lampu senter mati. Jika saklar dihidupkan, maka arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Berikut adalah kelebihan dari rangkaian seri. Yang pertama, jumlah kabel penghantar seri lebih sedikit dan tentunya biaya pemasangannya pun lebih murah. Dan yang terakhir yaitu hemat saklar. Adapun kelemahan dari rangkaian seri, yang pertama, jika ada salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain ikut padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai seri, lampu tersebut tidak akan menyala sama terang. Coba amati oleh kalian, apa perbedaannya masa sebelum adanya listrik dan sesudah adanya penggunaan listrik. Amati lingkungan di sekitarmu, temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian, kalian tuliskan dalam peta pikiran sebagai berikut. Kemudian, amati juga beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Demikianlah video pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahaminya ya, dan semoga bermanfaat. Terus semangat belajarnya dan tetap untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.